Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ya. Wis dianokne iki. Wis di live nih. Wingi sing live lagi mangan ya lali. Wingi ini rung dibejet. Ya. Halaman 29 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahwasanya cinta Allah itu kepada manusia itu setidaknya ada dua makromah kalau bahasanya di sini. Yang pertama itu adalah cinta Allah kepada manusia, terus ada juga yang berupa fitrah imaniyah, yang mana barang siapa manusia itu bisa menjaga kedua hal tadi, maka ia akan termasuk orang yang beruntung. Menjaganya ya dengan beramal melaksanakan perintah-perintahnya dan seterusnya. Adapun orang yang mengabaikan kedua cinta dari Allah itu, maka ia akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi atau celaka. Nah, pada pertemuan ini nanti akan dibahas mengenai cinta Allah yang kasbi. Jadi istilahnya itu ada cinta Allah yang qadim, ada yang cinta Allah yang hadis. Hadis itu adalah cinta yang kasbi. Kasbi itu adalah cinta yang diusahakan. Kalau sebelumnya cinta Allah yang diberikan itu kan tanpa ada usaha kita. Wes moro-moro kita lahir dibekali cinta oleh Allah, dibekali segala nikmat yang ada, dibekali fitrah keimanan. Nah, pada nanti kita akan dibahas mengenai cinta cinta Allah, yang mana cinta itu diperoleh karena ada usaha dari manusia. Hasilatuma kulna. Hadza utawi ku hasilatuma. Hasilatuma utawi hasile perkara kulna kang ngucap atau kang wis njelasake sapa kita bu ing ma iku annana sak temene kita iku nakra'u maca sapa kita fi kitabillah ing dalam kitabe Allah ma ing perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala jinsil insani ngatasé jenis menungso min haitsu huwa saking sekirane utawi insan iku kulliyun universal. Bikotin nadhari kelawan mutus peninggal atau tanpa memperhatikan ya. An juz'iyatihi saking partikel atau individunya insan wa afradihi lan tegese ijen-ijene insan. Hasilatu makulna iku mahdhiyun. Mahdhiyun itu asalnya mahdhuyun. Sama seperti marmiyun, asluhu marmuyun. Iku mahdhiyun, diberi derajat atau den wehi bagian bihubbin kelawan cinta mutamayyizin kang istimewa lahu gede insan. Dalat iku nuduhake alaihi ngatasé atau kang ya. Dalat kang nuduhake alaihi ngatasé kang
dalat kang nuduhake alaihi ngatasé hubbin mutamayyizin, cinta yang istimewa. Apa madzahirut takrimi, perkara kang nampak saking mulyake atau fenomena-fenomena. Alati kang haba kang reksa hu ing hub sapa Allah biha kelawan alati, biha kelawan alati. Kama nakra'u kaya olehe maca sapa kita fi kitabi dalam kitabe Allah. Fi kitabi dalam kitabe Allah. Ma ing perkara ya dulu kang nuduhake apa ma'ala an-najusiyatil jinsi ing atase sak temene ijen-ijene jenis al-insani kang bangsa manungsa mutamathilatan hale terwujudkan, hale terrepresentasikan, mutamathilatan hale terwujudkan atau terrepresentasikan fil afrodi dalam pira-pira. Nah Kang Elen dimanani Jawa wae ya, manani Jawa. Nek tak manani apa kuno kok sampean ora paham ya, mane-mane. Fil afrading dalam pira-pira ijen-ijen alladzina rupane wong akeh utawa ya rupane ya takatsaru kang dadi akeh apa alladzin wa mala'u lan ngabah-ngabahi sapa alladzin rihaba hadhil ardi ing hamparane ikilah bumi. Rihaba hadhil ardi ing hamparane ikilah bumi. Wajadu padha nemu, wajadu iku padha nemu. Khabare ana. Iku wajadu padha nemu sapa alladzin angkusam ing awak dhewe ne alladzin amama fursatin dalam ngarepe kesempatan nasihatin kang luas. Linaili hubbin krono merkulih cinta kasbiyin kang den usahake akhara kang liya minallahi saking Allah azza wajal inhum lamun utawi alladzin iku salaku padha ngambah sapa alladzin as-sabila ing dalan ilaihi maring hubbin kasbiyin. Jadi setelah dijelaskan bahwasanya Allah itu mencintai manusia dengan mencintai manusia dari sisi jenisnya ya, tanpa melihat individu-individunya, yang mana cinta itu merupakan cinta yang tanpa ada usaha dari manusia, tanpa ada usaha manusia. Maka di dalam Al-Quran itu pun juga nanti akan dijelaskan bagaimana manusia itu nanti dalam bentuk individu-individunya mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan cinta Allah yang lain, yaitu cinta yang hasil dari usaha. Yang cinta itu akan bisa diperoleh jika manusia menjalankan cara-cara memperoleh cinta Allah yang dengan usaha itu. Karena caranya bagaimana? Karena ana apa dzalika mengkono-mengkono naili hubbin kasbiyin ba'da an khataba ing dalam sause yen toh ngitopi ngomongi atau mewajibkan hum ing insan sapa Allah mewajibkan bitakalifi kelawan pira-pira kewajiban alati kang syarrafa kang mulyake sapa Allah hum ing insan biha kelawan allati wal khilafati lan kepemimpinan atau tanggung jawab allati kang anhadha kang mbangkitake sapa Allahum ing insan lil qiyami kedue lil qiyami kedue jumenengi atau menjalankan bimas'uliyatiha kelawan tanggung jawab khilafah atau kelawan tanggung jawab allati
Faman mongko ta sapane wong iku koma lamun jumenengi sapa man bi injazi tilkat takalifi kelawan nglolosake atau ya menjalankan ya nglakokake menjalankan tilkat takalifi yang mengkono-mengkono kewajiban ya wa nahadolan gumbrega atau bangkit bil wadhaifi kelawan pira-pira tugas allati kang anhado kang bangkitake hu ing insan sapa Allah li adaiha krana nekani atau nglakoni wadhaif atau allati famangkoma nala jawabe man nala mongko merkulih sapa man iki nggone man ya hadzon ing bagian wafiran kang melimpah min hadal hubbi saking ikilah cinta atsani kang kaping pindho alladzi kang nusami kang ngarani sapa kita hi ing alladzi al-hubba al-kasbi ing al-hub al-kasbi cinta yang diusahakan li'anahu krana satemene al-hub al-kasbi iku mutawaqqifun kandhek ala kasbi asbabihi ing atase ngusahaake pira-pira sebabe al-hub al-kasbi wa manutai sabane wong iku a'rada lamun mengu sapa man an syarafi tilkat takalifi saking mulyane mengkono-mengkono kewajiban wa tajahala ini ikut wazan tafa'ala faedahnya izharu ma laisa fil waqi wa tajahala lan berpura-pura bodoh jane ora bodoh tapi pura-pura bodoh wa tajahala lan etok-etok bodoh sapa man al wadhaifa ing pira-pira kewajiban allati kang istakhlafa kang merintah ganteni faedahnya talabul fi'li hu ing man sapa Allah li adaiha maring nekani allati maka orang tersebut khosira mongko rugi sapa man al hubba ing cinta al awwala kang pertama alladzi kang syamila kang mengku atau mencakup apa al-hub al-awwal hu ing man ma'aman ing dalem sertane wong syamila kang mengku apa alladzi hum ing man sing kedua iki ma'aman kuwi bayane min afradil jinsi bayane man sing kedua iki bayane min afradil jinsi nyatane ijen-ijene jenis al-insani kang bangsa manungsa wa khasira lan rugi sapa man sing pertama mau man a'rada al-hubba ing cinta al-kasbi kang den usahake atsani kang kaping pindho izbauda mengapa rugi izbauda krana adoh sapa man a'rada an asbabiktisabihi saking sepira-pira sebab merkoleh ing al-hub al-kasbi asan. Jadi di sini dijelaskan bagaimana cara memperoleh cinta kasbi itu, cinta yang diusahakan itu, yaitu adalah dengan menjalankan taklif-taklif atau kewajiban yang diberikan oleh Allah dan juga menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Maka kalau orang menjalankan itu, maka dia akan memperoleh bagian cinta yang melimpah dari cinta yang kedua ini. Jadi harus diusahakan. Nah, di sini dibahasakan dengan bahasa koma. Jadi koma itu kalau terjemah apa koma? Berdiri, ya kan? Koma Zaidun ngadeg sapa? Di koma itu merupakan sebenarnya adalah makna menjalankan sesuatu dengan baik. Makanya ada iqamatus shalah, mendirikan sholat dengan baik.
Karena kalau cuma melakukan sholat, bahasa di Al-Quran bukan iqamatus sholat, tapi fi'lus sholat. Kalau fa'ala kan nglakoni, tapi kalau iqamah itu adalah menjalankan dengan baik. Paham ya? Jadi koma itu adalah menjalankan dengan baik. Jadi nggak cukup sholat tok, nglakoni tok, bahasa di Al-Quran bahasanya fa'ala. Tapi pakainya koma karena koma itu menjalankan dengan baik. Ngadeg itu kan jedeg ini kan ya. Nah di sini orang akan memperoleh cinta kasbi itu jika dia menjalankan dengan baik perintah-perintahnya Allah ya, dan menjauhi segala larang-larangannya. Maka bagi orang yang menjalankan itu, maka ia akan memperoleh cinta yang kedua di samping cinta yang pertama yang tanpa ada usaha itu ya, jadi dia mengumpulkan dua cinta. Dan barang siapa waman a'rado, dan barang siapa berpaling dari tugas-tugas ini, tidak menjalankan perintah-perintahnya Allah dan berpura-pura bodoh ya, merasa nggak tahu kewajibannya, saya orang ngerti, jadi ngerti tugasnya ya, tapi itu orang ngerti, maka dia akan khosiro al-hub al-awwal, maka dia akan menyia-nyiakan cinta pertama yang telah diberikan Allah, dan juga dia tidak bisa memperoleh cinta kedua dari Allah karena dia tidak menjalankan sesuatu yang bisa menyebabkan cinta. Wa innahu. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan oleh Al-Budi, kalau kita sudah melakukan perintah-perintah Allah ya, katanya kan Allah cinta dengan kita ya kan ya. Lalu apa tanda-tanda bahwasanya Allah itu cinta kepada kita? Ya, kalau sesama manusia tanda-tandanya kan setiap hari setidaknya kan ngirim SMS, tanya kabar, sudah makan belum, ya kan ya. Hari ini ngapain aja gitu kan ya. Iya kan Kang Ibin? Ya, kan memastikan loh. Kan kalau sesama manusia gitu. Jadi tanda-tanda orang cinta itu perhatiannya itu kelihatan. Nah, bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi bahwasanya Allah itu cinta kepada kita? Tanda-tandanya apa? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Budi. Wa inna lan saat temene kelakuan iku layatufu yektine berputar bidhnika bidhni ahadina ya, bidhni ahadina ing dalam atine salah siji kita apa as-su'alu, pertanyaan atali kang nyandingi atau pertanyaan yang akan datang, bahwasanya pasti akan ada pertanyaan di hati kita. Afayata apa toh dadi gongang, apakah mungkin lil insani gede menungso al muslimi kang muslim minna saking kita apa ayya'lama yen toh ngerti sapa al insan al muslim ngerti annahu isa temene al insan al muslim iku miman setengah saking wong nala kang merkulih sapa man syarafa hadzal hubbi ing mulyane kilah cinta al kasbi kang den usahake fayajimu nuli mantep sapa al insan al muslim bi annallaha kelawan sak temene Allah iku yuhibbu demen sapa Allahu ing insan wa malan iku apa al alamatu utawi pira-pira alamat adalah tukang nuduhake ala dzalika ing atase mengkono-mengkono annallaha yuhibbu. Maka apakah mungkin bagi seorang muslim mengetahui bahwasanya dia termasuk dari golongan orang yang memperoleh cinta kasbi ini, cinta yang diusahakan ini, sehingga dia yakin bahwasanya Allah itu mencintainya. Lalu apa indikatornya, apa petunjuknya? Wal jawabu ta jawab Naam ya. Iya ta'atta mungkin lil insani gede menungso apa hadza iki ayya'lama annahu ila akhirih bal ma min muslimin bale ora ana utahe muslim sadikin kang tulus fi islamihi dalam islami man
illa walahu kejaba iku keduhe muslim ya. Hadzun utai bagian min hadal hubbi saking ikilah cinta al kasbi kang den usahake al wafidi. Wafid itu maknanya datang. Cuma datang itu bahasa Arab banyak ya. Kalau kalian biasanya apa? Ja'a Zaidun, teko sapa Zaid. Tapi datang itu dalam bahasa Arab ada macam-macam. Ada pakai ata. Kalau ata Zaidun, ata itu berarti datang dari tempat yang dekat. Itu ata. Terus ada qadima. Kalau qadima itu datang dari tempat yang jauh. Terus ada lagi waroda. Waroda itu datang tapi ada motif tertentu. Kalau di kamusnya itu datang ingin minta air. Itu waroda. Terus ada lagi toroko. Toroko itu datang pada malam hari. Ada juga wafada. Ini datang kalau wafada itu datang berkelompok dan ia itu mulia. Wafada datang berkelompok dan mulia ya, kondisinya mulia. Makanya di Al-Quran itu yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Wafda itu datang dalam kondisi mulia. Ini di sini Al-Buti menggunakan bahasa al-wafid karena ini cinta yang datang dari Allah. Makanya wafid, enggak al-jahai. Ada juga hadir. Kalau hadir itu hadoro, itu datang karena faktor undangan. Itu hadoro. Itu bahasa Arab ya. Datang beda kondisi, beda bahasa. Al-wafidi kang teko. Tapi teko dalam kondisi mulia. Ilaihi maring muslim minallahi saking Allah taala. Innal hidayata karena saat temene hidayah allati kang akrama kang mulyaake hu ing muslim sapa Allah biha kelawan hidayah. Hidayah itu memuliakan. Ilal islami maring Islam iku dalilun dadi petunjuk ala anna lahu sak temene iku keduhe muslim hadzon ana bagian qalla padha uga iku kidik apa hadzun au kasura utawa akeh apa hadzun mim mahabbatillahi saking cintane Allah lahu maring muslim. Maka pertanyaan tadi dijawab oleh Al-Buti, apakah mungkin seorang itu tahu bahwa ia dicintai oleh Allah? Ya, mungkin. Bahkan setiap muslim yang tulus dalam keislamannya, dia itu pasti punya bagian atau dicintai oleh Allah dengan al-hub al-kasbi ini. Mengapa? Karena hidayah yang diberikan oleh Allah untuk masuk Islam itu merupakan indikator bahwasanya ia itu dicintai oleh Allah. Jadi dengan kita masuk Islam itu merupakan bukti Allah itu cinta kita. Kalau Allah itu tidak cinta kita, mungkin kita tidak masuk Islam. Misal kita itu kan Islam mungkin karena ganjaran orang tua kita itu soleh sehingga kita dimudahkan untuk masuk Islam. Sampean itu juga termasuk dapat al-hub al-kasbi ini karena sampean dimudahkan untuk mondok. Karena betapa banyak orang yang tidak berkesempatan untuk mondok, ya kan ya. Kadang bocahnya pingin tapi wong tuane nggak pingin, ya kan ya. Kan kalau di hadisnya itu kan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebahagiaan maka ia akan dipahamkan ilmu agama. Sampai ini sudah mendapatkan cinta Allah ini. Ini tinggal kalian merawat cinta Allah ini, mau dirawat atau enggak. Jadi itu ya, bahwa setiap muslim itu pasti bisa merasakan cinta Allah itu yang al-kasbi. Summa inna mu'athirati hubbillahi lahu. Nuli sak temene pira-pira indikator cintane Allah lahu maring muslim ikut tazdadu
Dadi tambah apa indikator apa mu'athirat mau apane su'udan munggahe. Suudi berarti munggah. Su'udan apane munggahe? Semakin munggah mau kullama izdada ing dalam kapan-kapan atau tiap kali, kullama tiap kali. Kullama izdada tiap kali tambah apa hubbillah tahakkukon apane nyatane bi imanihi kelawan imane muslim wasairon lan apane perilakune nahwa adai hukuki ubudiyatihi ing padane olehe nekani pira-pira hak ibadahe insan atau muslim lillahi maring Allah azza wajal min tadbiki awamirihi nyatane aplikasi tadbik itu aplikasi penerapan ya. Min tadbiki awamirihi nyatane aplikasi atau menerapkan pira-pira perintahe Allah wal ibtiadi lan ngadoh an-nawahihi saking pira-pira larangane Allah wal iktsari lan ngakeh-ngakeh mim muraqabatihi saking nginjen-nginjen ing Allah wa dzikrihi lan zikir ing Allah. Dalam nuduhake ala dalika ing atase mengkono-mengkono mu'athirat hubbillah lahu tazdadu su'udan ila akhirih. Apa qaulu azza wa jal fil hadis dalam hadis al-qudsi alladzi kang yarwi kang riwayatake ing alladzi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi saking pangerane Rasul wala yazalu ora lebar-lebar sapa abdi kawula ingsun iku yataqarrabu ikut wazan tafa'ala faedahnya taklif ya. Berusaha iku yataqarrabu berusaha mendekat sapa abdi ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan pira-pira ibadah sunnah hatta uhibba sehingga demen sapa ingsun hu ing abdi. Faida ahbabtu mongko dalam nalikane demen sapa ingsun hu abdi kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu pengurune abdi alladzi kang yasmau kang krungu sapa abdi bi kelawan alladzi wa basarahu lan peningale abdi alladzi kang yapsuru kang bisa ningali sapa abdi bihi kelawan alladzi wa yadahu lan tangane abdi allati kang ya betisyu kang yang jotos atau menggunakan tangan sapa abdi biha kelawan allati wa rijlahu lan sikile abdi allati kang yamsi kang lumaku sapa abdi biha kelawan allati. Maka indikator cinta Allah ya, cinta Allah kepada manusia itu terlihat dari bagaimana konsistennya ia menjalankan perintahnya Allah. Semakin ia konsisten menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka semakin besar cinta Allah kepada dia. Jadi wong iki nak tambah soleh, semakin soleh, maka semakin kelihatan bahwa Allah itu semakin cinta dia. Mengapa kok itu semakin cinta? Karena kalau nggak dicintai Allah, dia akan merasa berat melakukan itu. Sampean ini kan termasuk dicintai Allah. Karena ngaji ini tidak wajib, sampean tetap ngaji dan senang, ya kan ya. Nah kalau tidak dicintai, sampean mending turu aja daripada ngaji. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi bukti cinta Allah kepada kita yang hub al-kasbi itu kita semakin mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah ini terbukti dalam hadis qudsi ini termasuk potongan dari Arba'in Nawawi ya, yang artinya wala yazalu abdi dan hambaku itu akan selalu mendekat denganku dengan melakukan
dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, maka pendengarannya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, dan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia menggunakan, dan menjadi kakinya di mana ia menggunakannya. Jadi sudah menjadi kekasihnya Allah. Nah, hadis ini menjadi inspirasi lagu dari Dewa yang judulnya itu Satu. Nah, pernah dengar gak? Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu. Nah, itu lagunya Dewa ya, yang dikarang Ahmad Dhani, terinspirasi dari hadis ini. Jadi lagunya Dewa itu penuh dengan sufi ya, karena anaknya itu kan yang pertama Al-Ghazali ya, lama. Yang kedua Jalaluddin Ar-Rumi L ya. Terus yang ketiga Abdul Qadir Al-Jilani, sufi sekali ya. Nah, lagunya juga gitu ya. Jadi kalau kalian meresapi itu indah ya. Terus wala'allaka tas'al. Wala'allaka tas'al. Wala'allaka menawa sira iku tas'alu takon sapa sira. Falimada. Falimada mongko krana apa kana ana palik balu madhep. Ilan nawafili maring pira-pira ibadah sunnah. Huwa masdaru hubbillahi yaiku sumbere cinta Allah lil mutanaffili kedhe wong kang nglakoni ibadah sunnah. Ma'a annal faraidha dalam sertane pira-pira ibadah fardu iku ahammu luweh penting minha tinimbang nawafil wala'allal ajro lan menawa ganjaran alaiha ing atase faraid iku aufaru luweh akeh. Selanjutnya Al-Buti mencoba untuk membuat pertanyaan secara imajiner ya. Tadi kan dijelaskan bahwa cinta Allah itu karena melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah ini ditanyakan, loh mengapa melakukan ibadah-ibadah sunnah itu merupakan sumber cinta Allah kepada orang yang melakukannya? Padahal ibadah-ibadah fardu itu jelas lebih utama dan dari sisi pahala jelas lebih banyak. Mengapa yang menjadi sumber cinta Allah itu karena seorang hamba melakukan ibadah-ibadah sunnah? Jawab, wal jawabu tai jawabe ku annal hamila sak temene motif kang dorong. Annal hamila sak temene motif kang dorong ala adail faraidi ing atase nglakoni pira-pira ibadah fardu iku katsiran makeh banget. Namanya lil mubalaghah. Iku katsiran makeh banget yakunu kang tinemu apa katsir. Khabare ana iku al khaufu wedi minal iqabi saking siksa al mutarattabi kang merupakan efek ya, al mutaratabi kang merupakan efek ben penak kang den urut-urutake sampean ora paham yang merupakan efek ala tarkiha ing atase ninggal faraid. Amal hamilu anapun utai motif kang dorong ala fi'lin nawafil ing atase nglakoni pira-pira ibadah sunnah wal istizdadilan amrih tambah minha saking nawafil. Fama yang bagi mengkau rasa yukjo apa ayaku narab yang tak ono apa al khawfu wadi minal iqabi saking siksa
al-hamil ya. Ayyakuna rabinta ono apa al-hamil. Benar. Iku al-khaufa wedi. Iku al-khaufa wedi minal iqabi saking siksa. Idz inna tarkan nawafili sak temene tinggal pira-pira ibadah sunnah iku la yastalzimu ora mreh netepi al-iqaba ing siksa. Wa inna ma huwa angin mestine utawi an-nawa sak temene apa fi'lun nawafil ngono ya. Fi'lun nawafil ya itu taqarrubu ngeparek biha kelawan nawafil ilallahi maring Allah wa nailul mazidilan merkoleh tambah min hubbihi saking cintane Allah fakana mengkono iku lahu keduhe mutanafil ya. Mutanafil orang yang melakukan ibadah sunnah min qasdihi saking sejane mutanafil hadza apa iki perkara mayo hadza arada kang ngersakake sapa mutanafil ikma. Maka dijawab biasanya kebanyakan motif orang melakukan ibadah wajib itu kan karena takut siksanya Allah ya, karena wajib itu kan sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan siksa atau dosa. Nah, kebanyakan orang melakukan ibadah itu karena takut dosanya. Ya, motifnya itu apa? Karena takut dosa atau disiksa itu. Sedangkan motif orang yang melakukan ibadah sunnah itu kan definisinya sesuatu yang dilakukan, jika dilakukan mendapatkan pahala, yang jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, sedangkan motif orang yang melakukan ibadah sunnah itu murni apa? Ingin mendekat kepada Allah, bukan karena motif jauh atau terhindar dari siksa Allah. Maka ini layak orang yang motifnya bukan karena takut, tapi motifnya ingin dekat kepada Allah, ingin menambah cinta kepada Allah, maka ia layak akan mendapatkan cinta itu. Fama mangko iku apa? Fama mangko iku apa almani utawi perkara kang nyegah idzan ing dalam nalikane mengkono-mengkono annal hamil ila akhirih min ayya'lama saking yen toh ngerti sapa al mustazidu wong kang amrih tambah minan nawafil saking pira-pira ibadah sunnah ya taqarrabu hale berusaha mendekat, berusaha ngeparek sapa al mustazid biha kelawan nawafil ilallahi maring Allah. Malmane ayya'lama annahu ing khabare maf'ule ya'lama annahu ing sak temene Allah subhanahu wa ta'ala iku yuhibbu demen sapa Allah hu ing al mustazid bal ma iku apa almani utahe perkara kang nyegah min ayyazha yen toh bangga sapa mustazid wa yantashi itu makna asalnya adalah awal dari mabuk ya, bada'a fi sakrah. Jadi awal mabuk, saking bahagianya orang itu sampai kayak mabuk ngono lho ya. Wa yastanshilan bahagia. Bahagia sampai kayak wong mabuk ngono. Yastansi ngono. Ini Al-Buti karena jurusan S2 bahasa Arab ya bahasanya ini. S2 bahasa Arab ya. Wa yastansilan seneng sapa mustazid ya, senengnya yang sampai kadar mabuk. Bima sebab perkara ya'lamu kang ngerti sapa mustazid hu ing ma min hadzal hubbi saking ikilah cinta. Maka jika demikian, maka faktor apa yang menghalangi seorang yang melakukan ibadah sunnah itu tahu bahwasanya Allah mencintainya, dan apa yang bisa menghalangi dia itu rasa bahagia, bisa merasakan bahagia dari balasan cinta ini. Karena orang kalau cinta terus cintanya berbalas itu kira-kira bahagia nah? Ya, ketika seorang mengatakan I love you dan yang
satunya mengatakan I love you too, ya, jelas bahagia. Tapi kalau ditolak pasti kan sedih. Maka balasan cinta Allah ini, ketika seorang merasakan balasan cinta Allah ini, maka jelas dia akan bahagia, akan tahu bahwasanya itu cintanya berbalas. Faqat rawa teman-teman riwayatake sapa ulama annam ra'atan saat temene wong wadon sholihatan kang sholihah iku kanat ana sapa imra'ah sholihah iku takhdumu ngladeni sapa imra'ah sholihah usratan ing sebuah keluarga bidarin ing dalam ummah wa kana lan ana kulaha keduhe imra'ah sholihah haldun ana bagian, maksudnya dia itu punya rutinitas minas sholati saking sholat fi jaufil laili ing dalam tengah wengi fasami'anuli ngrungu ha ing imra'ah sholihah sapa sayyiduha gustine imra'ah sholihah tukhatibu hal dari imra'ah sholihah dari ha itu tukhatibu hale berbicara atau ngomong sapa imra'ah sholihah Allah yang Allah fi sujudiha yang dalam sujude imra'ah sholihah qaidatan hale ucap Allahumma inni as'aluka Allahumma ya Allah ini saat temene ingsun iku as'aluka njaluk sapa ingsun ka ing panjenengan bihubbika kelawan lantaran cinta panjenengan bihubbika kelawan lantaran cinta panjenengan li maring ingsun antukrima ing yen to maf'ul as'alu antukrima ing yen to mulyaake panjenengan ni ing ingsun bimazidin kelawan tambah minat takwa saking takwa ila akhiri ma tumeka akhire perkara kanat kang ana sapa imro'ah iku tukhadibu nggunumi utawa berdialog sapa imro'ah sholihah Allahu Allah bihi kelawan ma. Nah, di sini diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan yang sholihah yang mana ia sebagai ART ya, asisten rumah tangga di sebuah keluarga, yang mana dia itu kalau tiap malam itu punya rutinitas melakukan sholat ya. Rutinitas sholat malam ya. Nah, ketika melakukan sholat malam ini majikannya ya ini mendengar ia sedang kondisi duduk ya. sedang sujud ya. Sujud lah mendengar ucapan dari imra'ah sholihah tadi, doanya gini, Allahumma inni as'aluka bihubbika li. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan wasilah cintamu kepadaku. Dengan wasilah cintamu kepadaku. Kan aneh ya, biasanya kan dengan cintaku kepadamu. Tapi dia dari orang perempuan ini mengatakan dengan cintamu kepadaku. Nah, mendengar itu majikannya kan kaget. Kok wani-wani nih ngono dengan cintamu kepadaku. Kok pedemen lo ya? Kok pedemen? Sampean belum kenal misal dia itu cinta aku kan kepedenan kan. Nah ini Gusti Allah ya. Kepedenan mestinya kan. Majikannya itu wah iki wani-wani nih gitu. Falaman tahat mongko dalam semangsane katok atau selesai sapa imra'ah sholihah min sholatiha saking salate imra'ah sholihah qala mongko ngucap laha maring imra'ah sholihah sapa sayyiduha gustine imra'ah sholihah min aina laka min aina iku saking dilaka gede sira anallaha utai sak temene Allah iku yuhibbuka demen sapa Allah ka ing sira. Halakul tamboyo ngucap sapa sira lahu maring Allah Allahumma inni as'aluka bihubbi laka. Allahumma ya Allah ini sak temene ingsun iku as'aluka njaluk sapa ingsun ka ing panjenengan bihubbi dengan cintaku laka maring panjenengan. Qalat mongko njawab sapa imra'ah sholihah lahu maring sayyid ya sidi ya sayyidi majikanku Pak ya. Laula hubbuhu li lamun ora ana utawi cintane Allah li maring ingsun
ma aiqadha mongko ora nangake sapa Allah ni ing ingsun fi hadhi saati dalam ikilah jam, dalam ikilah mongso. Walau la hubbuhu li lamun ora ana utawi cintane Allah li maring ingsun ma auqafa mongko ora ngandhekake sapa Allah ni ingsun baina yadayhi ing dalem ngersane Allah. Walau la hubbuhu li lamun ora ana cintane Allah li maring ingsun, lamun ora ana utawi cintane Allah iku maujud li maring ingsun, ya ada iku maujudnya ya. Ma antaka mongko orang apa ya, orang memberikan kuasa untuk mengucapkan mantaka mengko ora ngei kuwasa ngucapake sapa Allah ni ingsun bihadhi najwa kelawan ikilah bebisik. Najwa itu ngomong-ngomong tapi alon-alon lirih, najwa. Nah selanjutnya mendengar doa dari perempuan yang solehah tadi. Setelah selesai sholatnya, majikannya ini tanya, well, min aina laka anna? Kok iso-iso wani-wanine ya? Kok wani-wanine sangka endi? Awakmu iku wani ngomong atau mengklaim bahwasanya Allah itu cinta kepadamu. Mbok yo diganti wae doane ya. Hendaklah doamu itu diganti aja dengan Allahumma inni as'aluka bihubbi laka. Diganti itu saja. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan cintaku kepadamu saja. Jangan bihubbi kali. Kalau kowe mengatakan apa hubbu kali, ku kepedenen. Ganti wae bihubbi laka. Lebih baik diganti dengan itu saja. Diprotes lah mengenai dengan majikannya. Maka apa jawaban dari imra'ah salihah tadi? Laula hubbuhu li ma aiqadoni fi hadisa. Pak, ngapunten nggih ya. Jadi jika bukan karena cinta Allah kepadaku, niscaya Allah tidak akan membangunkanku pada malam hari ini. Kan ada ya orang itu digugah itu kuwatot kan. Ada yang tanpa digugah itu bisa tangi. Nah, kalau orang mudah bangun tidur bahkan tanpa digugah pada jam-jam tertentu, maka itu merupakan bukti cinta Allah. Sebaliknya, tapi aku nggak muni ya, jika dicintai Allah ya. Nah, ini dimudahkan ya. Jadi wujud bahwasanya Allah itu cinta kepada orang, pada saya ya di sini ya. Allah itu memudahkan saya, membangunkan saya pada waktu ini dan mentakdirkan saya untuk bisa sholat dan bisa bermunajat. Kalau bukan karena ada cintanya Allah, niscaya saya akan bangkong, itu kasarannya. Dan berarti dengan adanya saya bisa sholat, dengan bisa bermunajat, berdoa, ini merupakan bukti, indikator, tanda-tanda bahwasanya Allah itu cinta kepada saya. Bisa dipahami ya? Seperti sampean ini dicintai oleh Allah. Kalau pengen dicintai lagi, ngajinya tambah suwe lagi. Lah pengen cintane Allah apa ora kok? Nah, ya karena pilihannya berat antara jajan, turu dan ngaji, dan sampean milih ngaji, ya kan ya. Jajan kebab semisal. Tidak ada. Ya, jajan kebab sekarang berarti. Nah, gitu ya. Jadi bukti bahwasanya kita dicintai Allah itu adalah kita itu dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Dan itu ya karena usaha kita. Ya awal-awal mungkin berat. Nah, jenenge ibadah itu awal-awal berat. Wajar ya kan ya. Tapi semakin lama semakin dia akan menikmatinya. Sama seperti sampean itu nanti sinau ya. Sinau awal-awal berat, ora paham dan seterusnya. Tapi lama-lama itu nanti akan menikmatinya. Bahkan bisa jadi sampean itu lupa waktu. Sampai ada cerita ulama itu Imam Sibawah tahu ya? Sibawah itu kalau di Iran bacanya bukan Sibawah tapi Sibuyeh. Imam Sibawah itu punya istri cantik. Imam Sibawah itu ya cantik lah, istrinya itu cantik. Nah, karena ulama ini seneng mutolaah. Istrinya cemburu. Di bujur atau di demek ya kan ya, cemburu. Akhirnya oleh istrinya itu kitabnya dibakar kabeh. Jadi punya istri cantik tapi dianggurkan karena Imam Sibawah itu menikmati
mutolaah kitabnya itu sampai lali nak dibojo ngono lho ya. Nah, saking karena istrinya itu cemburu loh, aku ayune ngene wis dandan ayu, ora dikapak-kapakne, kitabe diobong. Ya, diobong pas Imam Sibawayh itu keluar ya. Setelah itu istrinya diceraikan ya karena ganggu ilmunya. Nah itu proses ya. Jadi mungkin ya kayak kalian ibadah, belajar dan seterusnya mungkin awal-awal berat. Tapi kalau sudah menemukan cinta, maka nanti kalian akan lupa waktu. Aku lu ngucap sapa ingsun. Inna qalama satemene kidi-kidi perkara. Ya haiku kang haki lana kedhe kita apa annazha yen toh bangga sapa kita. Bihi kelawan ma min ni'mati hubbillahi saking nikmate cintane Allah lana maring kita iku al-islamu Islam alladzi kang akrama kang mulyaake sapa Allah na ing kita bi kelawan alladzi falaula qadrun mongko lamun ora ana utawi kadar iku maujud minal hubbi saking cinta nala kang merkulih apa qadarun na ing kita minhu saking Allah azza wajal lama matta'ana mongko yektine ora ngenakake sapa Allah na ing kita bi ni'matil imani kelawan nikmat iman bi kelawan Allah wal islami lan tunduk li syara'ihi maring pira-pira syariate Allah wa inna lan saat temene kita iku lanas alu yektine njaluk sapa kita ing Allah min fadli saking kanugrahane Allah al mazida ing tambah. Ini kemudian dikomentari oleh Al-Buti bahwasanya termasuk atau minimal kita sebagai seorang yang muslim ini telah mendapatkan nikmat cinta Allah kepada kita, yaitu apa? Nikmat Islam ya. Karena andai kan kita tidak diberikan cinta Allah ini, maka kita tidak akan bisa merasakan iman kepada Allah, tidak bisa memeluk agama Islam. Maka ini wa innana lanas'aluhu min fadli. Nah, pertemuan besok kita nanti akan membahas mengenai mahabbatul insan lillah. Jadi kalau awal tadi kan kemarin membahas cinta Allah kepada manusia. Nah, ini nanti akan membahas mengenai cinta manusia kepada Allah. Nah, dalam Al-Qur'an itu bahasanya bagaimana? Jadi ini sudah bab yang kedua ya. Jadi yang pertama mahabbatullah lil insan, kemudian mahabbatul insan lillah. Bagaimana cinta manusia kepada Allah, bagaimana sejarahnya, kita bahas besok. Mahabbatul insan lillah wallahu alam. Bon kafara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7E besok bawa khulasoh ya. Ya, pelajaran.